Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Bagaimana kabarnya para sahabat semua? Semoga sahabat pelajar semua tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Para sahabat yang hebat, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang sudut, pengertian sudut, jenis-jenis sudut dan juga bagian-bagian dari sudut. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat dan tentunya sahabat semua tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lainnya. Para sahabat pelajar yang hebat, pengukuran sudut pada bangun datar. Pada kesempatan hari ini kita akan mengukur sudut yang ada dalam segitiga, segi empat dan juga bangun datar lainnya. Sebelum kita mengukur sudut pada bangun datar, terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah sudut yang ada pada bangun datar tersebut. Untuk menentukan jumlah sudut pada bangun datar, kita bisa menggunakan rumus berikut. Segi N sama dengan N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Misalnya di situ adalah segitiga. Segitiga memiliki sisi 3, maka N-nya diganti 3. 3 dikurangi 2 dikali 180 hasilnya 180. Yang kedua, ada segi 4, N-nya diganti 4, kemudian 4 dikurangi 2 dikali 180, sama dengan 360. Kemudian yang ketiga, ada segi 5, N-nya diganti dengan angka 5, maka menjadi 5 dikurangi 2 dikali 180, maka hasilnya 540. Jadi, jumlah sudut di dalam segitiga itu ada 180 derajat. Jumlah sudut di dalam segi 4 ada 360 derajat. Dan jumlah sudut dalam segi 5 ada 540 derajat. Yang pertama, kita akan mengukur sudut pada segitiga. Kita bisa perhatikan bersama segitiga A, B, C di situ. Kita ingat kembali bahwasanya tadi jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka hasilnya adalah 180 derajat. Maka, apabila pada suatu segitiga diketahui dua sudut dan ditanyakan salah satu sudutnya, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Apabila ditanyakan sudut A, kita bisa menggunakan rumus sudut A sama dengan 180 dikurangi sudut B ditambah sudut C. Apabila ditanyakan sudut B, bisa menggunakan rumus sudut B sama dengan 180 dikurangi sudut A ditambah sudut C. Apabila ditanyakan sudut C, menggunakan rumus sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A ditambah sudut B. Contoh yang pertama, apabila diketahui suatu segitiga ABC dengan sudut di A adalah 40 derajat, sudut di B 65 derajat, dan ditanyakan adalah tentukan besar sudut C. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A ditambah sudut B. 180 dikurangi
40 ditambah 65. 180 dikurangi 105, maka hasilnya adalah 75. Jadi, besar sudut P di situ adalah 75 derajat. Kemudian, contoh soal yang kedua, diketahui sebuah segitiga siku-siku, segitiga PQR, memiliki sudut di R besarnya 35 derajat. Ditanyakan, tentukan besar sudut P. Dari soal itu, kita untuk menjawabnya bisa menggunakan rumus seperti rumus yang tadi, yaitu sudut P sama dengan 180 dikurangi sudut Q ditambah sudut R. 180 dikurangi 90, sudut Q adalah sudut siku-siku besarnya 90, ditambah sudut R yaitu 35 derajat. 180 dikurangi 125 sama dengan 55. Jadi, besar sudut P di situ adalah 55 derajat. Contoh yang ketiga. Soal yang ketiga. Ada sebuah segitiga. Di sini ada tanda sama panjang. Maka segitiga ini dinamakan segitiga sama sisi. Pertanyaannya, tentukan besar sudut A, B, dan C. Maka untuk menjawabnya, kita perhatikan kembali segitiga di situ memiliki tanda sama di semua sisinya, maka dinamakan segitiga sama sisi. Salah satu ciri dari segitiga sama sisi itu adalah memiliki sudut yang sama besar di semua sisinya. Maka besar sudut ABC ini adalah sudut dalam segitiga dibagi 3. Sudut dalam segitiga tadi jumlahnya 180 dibagi 3. 3 ini adalah 3 dari sudut segitiga sama sisi tersebut. Maka hasilnya 60 derajat. Jadi, besar sudut A adalah 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C adalah 60 derajat. Contoh soal yang keempat. Diketahui gambar segitiga KLM. Ditanyakan di situ adalah tentukan besar sudut L dan sudut M. Untuk menjawabnya, kita perhatikan kembali segitiga di situ. Segitiga tersebut memiliki tanda sama panjang. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Memiliki dua sisi sama panjang, maka segitiga di situ dinamakan dengan segitiga sama kaki. Salah satu ciri dari segitiga sama kaki yaitu pada kedua kakinya memiliki sudut yang sama besar. Maka besar sudut L dan M yang merupakan kaki dari sudut segitiga sama kaki tersebut adalah sudut L dan sudut M sama dengan 180 dikurangi 44 sama dengan 136. Dan karena L dan M ini merupakan sudut dari kaki pada segitiga sama kaki tersebut yang memiliki besar yang sama, maka sudut L dan M tersebut adalah 136 dibagi 2, yaitu 68. Jadi, besar masing-masing sudut L dan M adalah sama, yaitu
68 derajat. Selanjutnya, kita akan mengukur sudut pada segi 4. Kita bisa perhatikan di situ, segi 4 ABCD. Kita ingat kembali bahwasanya tadi jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Jadi, bisa disampaikan juga bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C dan tambah sudut D adalah 360 derajat. Maka, apabila pada suatu segi 4 diketahui 3 sudut dan ditanyakan salah satu sudutnya, kita dapat menggunakan rumus. Apabila ditanyakan A, 360 dikurangi sudut A, B, C, dan D. Apabila ditanyakan sudut B, sudut C, dan sudut D, maka kita bisa menggunakan rumus di situ. Sudut D sama dengan 360 dikurangi sudut A, ditambah sudut B, dan ditambah sudut C. Contoh, ada suatu bangun segi 4, di situ memiliki sudut-sudut tertentu. Bangun segi 4 ABCD memiliki sudut di A 65 derajat, B 110 dan D 135. Ditanyakan tentukan besar sudut D. Maka kita bisa menggunakan rumus. D sama dengan 360 dikurangi sudut A tambah sudut B ditambah sudut C. 360 dikurangi 295, hasilnya adalah 65. Jadi, besar sudut D adalah 65 derajat. Contoh soal yang kedua. Tentukan besar sudut N. Kita perhatikan gambar tersebut, gambar segi 4 KLMN, bahwa di sudut K dan sudut L ini ada tanda siku-siku. Kita ingat kembali bahwasanya tadi sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka untuk mencari sudut N 360 dikurangi 90 ditambah 90 ditambah 52. 360 dikurangi 232, maka hasilnya adalah 128. Maka besar sudut N adalah 128 derajat. Contoh bangun gabungan, bangun-bangun yang lain. Contoh yang pertama, kita bisa lihat di situ. Perhatikan gambar dengan seksama dan tentukan sudut C dan E. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita menentukan besar sudut C. Kita perhatikan bangun A, B, C, D merupakan bangun segi 4. Maka untuk menghitung sudut C, yaitu 360 dikurangi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D, hasilnya adalah 138 derajat. Untuk selanjutnya, kita bisa menentukan besar sudut E. Kita lihat bangun datar ADE itu merupakan segitiga dengan tanda yang sama. Ada dua tanda yang sama pada bangun segitiga tersebut. Maka segitiga tersebut dinamakan segitiga sama kaki. Pada sudut EAB, kita perhatikan sudut EAB itu membentuk sudut siku-siku. Dan kita ingat, sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka ini 90 derajat dikurangi sudut yang sudah ada di sini, 58 derajat. Maka hasilnya adalah 32 derajat. Segitiga sama kaki memiliki sudut yang sama besar di kedua kakinya, dan pada segitiga tersebut, sudut A dan sudut E merupakan sudut di kedua kaki pada segitiga tersebut.
Maka besar sudut A sama dengan besar sudut E. Jadi besar sudut E sama dengan sudut A, yaitu adalah 32 derajat. Untuk soal yang kedua, kita perhatikan gambar tersebut. Di dalam bangun persegi panjang terdapat segitiga sama kaki. Di sini ada tanda sama dari bangun segitiga tersebut. Dua sisi sama panjang artinya segitiga sama kaki. Tentukan sudut X. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita menentukan besar sudut pada kedua kaki segitiga. Kita ingat kembali bahwa kedua kaki segitiga memiliki sudut yang sama besar dan sudut dalam segitiga itu besarnya 180, maka 180 dikurangi 50 yang sudah ada di sini, hasilnya 130. Maka masing-masing kaki yang ada di sini dan ada di sini besarnya adalah 130 dibagi 2. Dibagi 2 kaki tersebut, hasilnya 65 derajat. Setelah menghitung itu, kita bisa menentukan besar sudut X. Kita lihat di sini, sudut yang ada di sini, ini merupakan sudut siku-siku. Maka, untuk menghitung X, kita ingat, sudut siku-siku adalah 90 derajat. 90 dikurangi sudut yang sudah ada, yaitu 65 derajat. Maka hasilnya 25 derajat. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, demikian untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.